pelaksanaan penelitian ini dilakukan di laboratorium kimia, laboratorium penelitian, laboratorium kimia farmasi, laboratorium teknologi farmasi, dan laboratorium farmasi bahan alam Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau, serta laboratorium kimia UNRI. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai bulan Juli 2020. Selanjutnya, alat dan bahan terlampir. Selanjutnya, prosedur penelitian. Yang pertama dilakukan analisis profil KLP fraksi 16. Selanjutnya dilakukan pemisahan dengan metode kromatografi kolom. Selanjutnya dilakukan pengujian hasil kromatografi kolom dengan KLP. Selanjutnya dilakukan pemurnian senyawa dan uji kemurnian senyawa isolat. Selanjutnya dilakukan karakterisasi senyawa secara KLT, dilakukan uji aktivitas antioksidan, dan dianalisis data. Adalah skema kerja isolasi metabolit sekunder dari buah sendu bulu, di mana 0,2 gram fraksi 16 hasil KCV ekstrak total metanol buah sendu bulu ini dipisahkan dengan menggunakan kromatografi kolom, di mana packing kolom dimulai dari pembuatan bubur silika, packing kolom, kemudian preabsorpsi, dan kemudian dielemen menggunakan dan didapatkan vial 1 sampai vial 186. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan profil KLT, dan selanjutnya dilakukan penggabungan fraksi terhadap noda yang sama dan didapatkan fraksi gabungan yaitu dari FA sampai dengan FQ. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan profil KLT gabungan dan dilakukan uji pendahuluan antioksidan dan didapatkan fraksi terpilih yaitu fraksi VP atau FP. Kemudian dilakukan pemurnian, didapatkan senyawa dan dilakukan uji spektroskopi UV-Vis, FTIR, dan CKT. Kemudian dilakukan uji antioksidan dengan metode DPPH dan dianalisis data. Selanjutnya, skema kerja uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. 10 mg sampel dilarutkan dalam 10 ml metanol, didapatkan larutan induk dengan konsentrasi 1000 mikrogram per mili. Kemudian dipipet sebanyak 100 mikroliter, kemudian baris H dimasukkan metanol sebanyak 50 mikroliter. Selanjutnya dari baris A diambil 50 mikroliter, dimasukkan ke baris B, dari baris B diambil 50, dan pada baris SF sisa 50 mikroliter dibuang. Selanjutnya ditambahkan DPPH dari baris A sampai baris G. Selanjutnya didiamkan selama 30 menit, kemudian diukur aktivitas penangkapan radikal bebas menggunakan microplate reader dengan panjang lubang 517 nanometer dan dianalisis data. Adapun rumus perhitungan persentase inhibisi stabil jaringan Sukma nih kayaknya ya. Hilang timbul ini. Sukma. Sukma cari pohon terdekat, Sukma. Iya. Tak ada sinyal nih di kosannya kayak nih. Rapat kali apanya nih. Jaringannya nggak tembus kayaknya ya. Pakai wifi kah? Wifi-nya belum bayar ya, Budan. Iya. Dibagi. Kayak menut. Cari apa yang paling tinggi. Ya, di bawah pohon. Paling tinggi, Puncak pohon. Langsung uji alkaloid daunnya nanti, Sukma. Kalau yang di itu nomor sekali. Ini di lantai kelas yang sama. Ada Bu Septi. Habis paket Sukma nih kan? Halo Bu Jeffrey Sani. Banyak ibu-ibu, bapak-bapak RPL kayak nih. Ya. Sedang Pak M kayaknya. Lape Traga, mahasiswa RPL. Halo Bu Erlina Lukman.
Sambil menunggu Sukma keluar ya. Yuk, suruh cari batang kayu paling tinggi yuk. Itulah. KM. Mungkin Ya, ada yuk. Bapak Ibu. Itu Sukma ada di Putri Santika. Putri Santika ada kah? Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, orang ini kumpul ya nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Udah lanjutkan Sukma. Sukma lanjutkan ya Pak. Iya. Ya, Putri. Suaranya belum nggak terdengar jelas. Bentar Bu. Halo, Assalamualaikum Bu. Pak. Kurang jelas suaranya Sukma. Halo, Assalamualaikum. Jelas Pak. Waalaikumsalam. Jelas Pak. Kurang kuat suaranya. Halo. Pakai handsfree coba. Iya Pak, ini pakai handsfree Pak. Dekatkan ke mulutnya apanya. Iya Pak. Dah, lanjutkan ya. Iya Pak. Nah, Selanjutnya, profil kromatografi lapis tipis hasil kolom fraksi 16 buah penduduk bulu menggunakan LWN etil asetat banding metanol 6:4 pada panjang gelombang 254 nanometer dan 366 nanometer. Selanjutnya, profil kromatografi lapis tipis hasil fraksi gabungan dan uji pendahuluan aktivitas antioksidan buah senduduk bulu menggunakan LWN etil asetat banding metanol 6:4 pada panjang gelombang 254 nanometer dan 366 nanometer dan uji pendahuluan aktivitas antioksidan dengan DPPH 0,2%. Selanjutnya, profil kromatografi lapis tipis dengan LWN yang berbeda. Yang pertama menggunakan LWN etil asetat banding metanol 6:4 dengan panjang gelombang 254 nanometer dan 366 nanometer. Kemudian dengan menggunakan LWN etil asetat banding metanol 8:2 dan juga dengan LWN enheksan banding etil asetat 5:5. Selanjutnya, profil kromatografi cair kinerja tinggi dengan mendapatkan waktu retensi pada menit ke 2,7 dan 3,9. Kemudian hasil identifikasi CHFP. CHFP ini berbentuk kristal berwarna putih dengan titik leleh 139,141 dan larut dalam metanol dan skala dalam kloroform, dan kemudian dengan pemeriksaan dengan reaksi Lieberman-Bouchardat itu positif terpenoid. Selanjutnya, spektrum UV CHFP pada panjang gelombang didapatkan pada panjang gelombang maksimum 218 nanometer. Selanjutnya, pada spektrum FTIR CHFP didapatkan pada bilangan gelombang 3518 itu dengan gugus OH, kemudian pada 1631 dengan gugus CC alkena, dan pada 1360 dengan gugus CH2, dan pada panjang gelombang 1040 dengan gugus CO. Selanjutnya, berikut foto hasil dari uji aktivitas antioksidan fraksi 16 CHFP vitamin C dengan metode DPPH menggunakan microplate reader. Selanjutnya, ini hasil uji aktivitas antioksidan dari fraksi 16 dengan konsentrasi 1000 ppm, mulai dari 1000 ppm mendapatkan nilai IC50 kecil dari 31,25 ppm, sehingga dilakukan pengenceran dengan konsentrasi mulai dari 100 ppm. Didapatkan nilai IC50 30,538 mikrogram per mili dengan kategori aktivitas antioksidan yang sangat kuat. Selanjutnya, pada hasil uji aktivitas antioksidan dari CHFP didapatkan nilai IC50 besar dari 1000 mikrogram per mili, di mana dapat disimpulkan bahwa CHFP ini tidak berpotensi sebagai aktivitas antioksidan. Selanjutnya, hasil uji aktivitas antioksidan dari vitamin C.
didapatkan hasil IC50 itu sebesar 3,013 mikrogram per mili. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Jadi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan CHFP sebanyak 8 mg berbentuk kristal berwarna putih dengan titik leleh 139 sampai 141 derajat Celcius. Kemudian berdasarkan identifikasi fitokimia menggunakan reaksi Lieberman-Burchard menunjukkan CHFP merupakan golongan terpenoid. Namun CHFP ini yang didapat bukan merupakan senyawa murni, dibuktikan dengan profil KRT dan juga uji kromatografi cahaya kinerja tinggi. Selain itu, pada uji aktivitas antioksidannya menunjukkan bahwa CHFP memiliki aktivitas antioksidan yang ditunjukkan oleh nilai IC50 besar dari 1000 mikrogram per mili. Kemudian berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka disarankan kepada peneliti selanjutnya agar CHFP ini dimurnikan kembali dengan metode kromatografi lainnya, melakukan uji aktivitas biologi lainnya terhadap CHFP. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Sukma. Tolong nanti disimak dan diperhatikan pertanyaan dari audien ataupun dari Bapak Ibu pembahas nantinya ya. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan untuk mahasiswa atau audien untuk bertanya. Yang pertama itu adalah Cynthia. Mana Cynthia tadi? Ya, saya Pak. Ya, silakan Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak telah mempersilahkan Cynthia. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada Sukma sebagai seminaris. Pertanyaannya, mengapa seminaris memilih metode DPPH untuk uji antioksidan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, Sukma, silakan dijawab. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan dijawab. Gimana pertanyaannya Oke. Pak? Cynthia, diulangi pertanyaannya. Iya, baik Pak. Baik, Cynthia ulang pertanyaannya, yaitu mengapa seminaris memilih metode DPPH untuk uji antioksidan? Jadi, Sukma jawab langsung, Pak. Ya, langsung. Jadi, kenapa Sukma memilih metode DPPH? Metode DPPH itu sendiri lebih efisien dan lebih mudah dilakukan, dan juga bisa dilakukan di kampus kita. Kemudian dia lebih sederhana, waktu pengerjaannya cepat, dan juga tidak membutuhkan sampel yang banyak, dan juga reagennya juga tidak banyak, hanya satu, yaitu DPPH-nya saja. Oke, Cynthia, puas jawaban dari Sukma? Puas, Pak. Terima kasih kepada Sukma, terima kasih kepada Bapak. Oke. Selanjutnya mana Nina tadi, Nina? Iya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih Sukma. Di sini saya ingin bertanya kepada seminaris, kenapa seminaris memilih fraksi FP yang dimurnikan? Ya. Kenapa dipilih? Ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi kenapa Sukma memilih fraksi FP ini? Karena fraksi FP ini polanya lebih sederhana daripada fraksi gabungan yang lain. Dan juga dia di KLT menunjukkan adanya satu noda. Sehingga kemudian pada uji pendahuluan aktivitas antioksidan, pada saat disemprotkan DPPH, dia mengalami perubahan warna menjadi kuning pucat. Sehingga dapat diasumsikan berpotensi sebagai antioksidan. Oke. Bagaimana Nina? Puas? Sudah, Pak. Terima kasih Sukma, terima kasih Pak Ayul. Sama-sama. Kita kasih kesempatan Bapak Ibu RPL tadi untuk bertanya. Bu Cut Enol tadi. Ada? Bu Nurmalis ini hati-hati nih Pak Ayul. Bu Nurmalis, Pak. Ya, Bu Nurmalis ini tidur kayak sambil ngendarai mobilnya.
Bu Paulina, silakan Bu Paulina. Ya, terima kasih Pak Ayu. Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apa manfaat atau khasiat dari buah duduk bulu yang Sukma dapat? Terima kasih. Oh, kalau misalnya manfaat dari buah senduduk bulu secara keseluruhan yang sudah diteliti itu Bu, manfaatnya sebagai antioksidan Bu. Cuman ada beberapa seperti daunnya itu juga digunakan sebagai antibakteri Bu. Oke. Ada sebagai antioksidan dan ada sebagai antibakteri. Ya tuh. Ya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oke, terima kasih untuk audien yang telah bertanya. Kita lanjutkan ke Bapak Ibu pembahas. Yang pertama, kami persilakan ke Pak M. Rizal. Silakan Pak M. Pak M dulu. Iya. Oke. Terima kasih Pak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sukma. Iya Pak. Sukma jadi putri apa sudah jadi Sukma sekarang nih? Udah jadi Sukma Pak. Udah jadi Sukma ya. Oke. Sekali lagi selamat sudah bisa sampai ke seminar hasil ya. Iya Pak, alhamdulillah. Nah, cuman dari penulisan, Sukma posisi di mana sekarang nih? Di kos Pak. Pekanbaru. Iya Pak, di Pekanbaru Pak. Kok sampai sinyalnya seperti itu? Iya Pak, itulah Pak. Oh. Tadi baik-baik. Nggak latihan tadi dulu? Latihan Pak, sampai tadi malam juga latihan Pak. Oh, latihan ya. Baik. Ini kita cek dulu penulisan. Masih ada beberapa, secara umum sudah bagus ya. Iya Pak. Tapi ada beberapa hal yang jadi perhatian. Pertama dari judul. Iya Pak. Dari judul itu, baris per baris itu hendaknya menggambarkan apa yang dilakukannya. Purifikasi, karakterisasi, dan uji aktivitas. Di bawahnya antioksidan senyawa dari fraksi 16. Iya Pak. Nah, kalau Pak M menyarankan disusun ulang kembali kalimatnya. Di atas itu mungkin baris pertama itu purifikasi dan karakterisasi. Oh. Nah, di bawahnya serta uji aktivitas antioksidan, senyawa, antioksidan saja ya. Iya Pak. Uji aktivitas antioksidan. Di bawahnya lagi senyawa dari fraksi 16, ekstrak etanol susun supaya jangan terpotong-potong dia ya. Iya Pak. Kalau sekarang itu kan purifikasi, karakterisasi, dan uji aktivitas. Iya Pak. Nah, di bawahnya antioksidan senyawa dari ini ya. Iya Jadi Pak. ada kemudian juga senduduk bulu itu harus diikuti dengan Clidemia hirta karena dia yang punya itu kan. Iya Pak. Nah, jadi tolong disusun kembali menjadi susunan yang ini ya. Iya Pak. Kemudian lanjut di daftar tabel, daftar pustaka ini sudah cukup bagus. Cuman kalau bisa titik-titiknya itu supaya lebih cantik harus lurus dari atas ke bawah ya. Oh iya Ini Pak. ada titik-titik yang nyepet betul ke halamannya. Iya Pak. Kemudian ada juga kalimat yang sudah dempet betul dengan ininya. Coba diatur nanti ya. Iya Pak. Nah kemudian di daftar di daftar gambar. Iya Pak. Ada di situ gambar 13. 13 ya Pak. Gambar 13 ini gambar lanjutan itu maksudnya apa itu? Lanjutan dari gambar profil kromatografi lapis tipisnya Pak. Seharusnya itu juga gambar dari gambar 12 lanjutan, bukan gambar 13. Sebab kalau kita lanjutkan, lanjutannya itu dari 12, bukan 13. Oh, iya Pak. Nah, jadi nomornya berubah ke bawah itu. Jadi 12, yang 12 satu lagi itu lanjutan, kemudian yang 14 itu jadi 13 sampai ke bawah. Iya Pak. Ya. Iya Kemudian Pak. referensi mestinya tidak tulis di daftar ini. Kan ada referensi itu kan, Lestari. Oh, iya Pak, iya Pak. Baik.
sebaiknya di daftar gambar itu tidak ditulis ya. Iya, Pak. Kemudian juga seragamkan penulisan. Huruf awal semuanya awalnya huruf besar. Iya, Pak. Paling contoh itu gambar 20 dan 21 sampai 24 itu. Oh iya, Pak, Ya persamaan kan? linear. Iya, Pak. Persamaan linear itu kecil-kecil semuanya. Sementara Iya. di atasnya besar-besar awalnya semuanya. Seragamkan. Itu namanya konsisten ya. Iya, Pak. Kemudian juga cek penulisan nama spesies. Clidenia hirta itu. Harus tulisnya Iya, Pak. miring ya. Iya, Pak. Begitu juga di daftar lampiran. Lampiran itu lampiran 8 sama dengan kasusnya tadi, gambar tadi. Lampiran 8 itu seharusnya lampiran 7 lanjutan ya. Iya, Pak. Karena tidak ada lampiran 8 lanjutan. Lanjutan itu tidak ada judul itu. Ya. Iya, Pak. Kemudian juga seragamkan penulisan, huruf awal semuanya. Iya, Pak. Nah, ini ada yang betulnya senduduk apa senuduk? Senduduk, Pak. Senduduk ya. Kalau senunu apa? Nggak ada, Pak. Senuduk ada? Senduduk, Pak. Cek kembali ya, karena nanti juga Iya, akan Pak. dibaca orang. Kemudian kemarin Pak M juga sudah bilangkan antara bab 1 pendahuluan itu dengan awal kalimat berikutnya diberi jarak atau diberi leher ya. Iya, Pak. Sehingga jenjang leher. Iya, Pak. Ya. Jangan gendut seperti itu ya. Ini langsung Iya, Pak. kepalanya pendahuluan, tanpa leher langsung badannya farmasi. Ya. Iya, Pak. Supaya lebih cantik. Ya. Nah, kemudian juga Siap, penulisan apa daftar pustaka, coba dicek kembali itu. Nugroho itu 2 orang itu. Nanti tidak masuk nama Bu Ayu di situ. Nugroho itu dengan Rahayu itu. Ya Bu Ayu. Rahayu. Iya. Iya, Pak. Cek ke bawahnya Pak M lihat ternyata Nugroho ini pasangannya Rahayu itu. Iya, Pak. Ya, apakah Rahayu Utami atau ini tidak tahu saya ya. Iya, Pak. Kemudian lanjut ke di tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian adalah mengisolasi senyawa metabolit sekunder dan uji aktivitas antioksidan fraksi 16 buah senduduk bulu ya. Iya, Pak. Jadi mengisolasi ini ya. Ya, mengisolasi. Mempurifikasi dan karakterisasi, Pak. Mengisolasi, mempurifikasi tidak sama. Mengisolasi dari awal, Pak. Hmm. Mempurifikasi sudah pemurniannya, Pak. Nah, di sini tujuan penelitian mengisolasi, ya. Iya, iya Pak. Sesuaikan dengan judul, ya. Ya, Pak. Kemudian juga dapat senyawanya. Senyawanya dapat, Pak. Cuman ya gitu, Pak. Ini yang cuman ini masalah nih. Dapat senyawa, dapat cuman. Ini enggak boleh ada cuman itu. Apa cumannya? Dapat, Pak. Kan pada uji KLT dia 1 noda, Pak. Jadi Sukma ambil yang 1 noda, Pak. Setelah Sukma uji KLT dengan LUN 5:5, ternyata nodanya tidak turun, Pak. Ada 5:5 ada. 6:4 adanya. 6:4. Ada, Pak, di bawahnya, Pak. 6:4, 8:2, dan 5:5, Pak. 5:5 enggak naik dia? Enggak turun, Pak. Enggak turun? Ya, Pak. Jadi nanti kita lihat ke bawahnya. Kemudian uji aktivitas antioksidan. Ya. Iya, Pak. Antioksidan dicek di plat KLT itu apa nama tekniknya tuh? Semprot, Pak. Nama pengujiannya dengan itu, letakkan di plat KLT, kemudian kita semprot. Sama nggak dengan yang teknis kalau kita menguji antibakteri dengan plat KLT? Bakteri itu diinokulumkan ke plat itu apa namanya tuh teknik pengujian seperti itu? Swab, Pak. Yang
Swab itu untuk corona. Pernah Itu dengan Pak, penyemprot bioautografi. bioautografi Pak. Nah, atau bioautografi ya? Autobio. Autobiografi. Autobiografi lain enggak? Bioautografi atau autobiografi? Autobiografi. Ada plat KLT, ada noda di situ, kita semprotkan nanti bakteri, nanti bakteri tumbuh atau tidaknya di daerah yang disemprotkan itu namanya teknik apa itu? Bioautografi. Bioautografi. Pernah dengar istilah itu enggak? Belum Pak. Belum. Belum. Lupus Di mikro sudah sering itu. Bioauto. Ngamuk Pak Ayu tuh Sukma. Sukma. Mikrobiologi tuh Sukma. Pernah. Kira-kira kalau teknik yang Sukma gunakan ini sama dengan teknik itu? Untuk uji aktivitas antioksidan. Sukma masih ada? Masih Pak. Nah, sama nggak kira-kira? Halo Pak. Nggak dengar dah. Dengar Pak. Ah, Sama Pak. sama. Hasilnya gimana kalau dengan antioksidan ini? Kalau antioksidan adanya perubahan warna Pak. Warna apa? Warna DPPH kan warnanya ungu Pak, violet. Kemudian setelah disemprotkan maka akan berubah menjadi kuning pucat Pak. Kuning pucat. Iya Pak. Kuning pucat itu terlihat nggak di plat KLT? Terlihat Pak. Oke, kemudian hyena. Hyena ini hyene apa hy? Sukma lihat bukunya nih, hyene ini. Ada kemarin Sukma ketemu Pak. Sukma. Ini apa hyene? Hyene Pak. Saya. Iya Pak. Cek lagi. Iya Pak. Oke, kemudian, nah ini di dalam penulisan apa nih ya, daftar literatur ini, bab 2. Ada gambar itu, ada A, B, delpinidin, 3O, glikosida. Semua struktur yang ada ini dari ini ya, bukan dari Clidemia hirta ya. Bukan Pak. Yang A mana itu gambarnya? Nggak ada ya? Yang A yang cyanidin itu Sukma lupa lupa A-nya Pak. Lupa A-nya ya. Tapi kalau memang ditulis ada A, B, C di gambar itu, berarti di atasnya setelah nama senyawa juga harus ada notifikasi A, B, C-nya. Kan ada itu urutan gambarnya menurut Clidemia rubra kan? Iya Pak. Nah, itu harus dibuat di atasnya itu ya. Iya, Pak. Dibuat notasinya juga. Kemudian kita lanjut ke Sukma. Ya, dari Pak. bentuk F16 itu, ya, bentuk Pak. apa? Yang 16 itu, fraksi 16. Iya, Pak. Itu tidak bisa direkristalisasi saja. Tailingnya ini, Pak. Tebal, Pak. Dan panjang. Tailing di KLT ya? Iya, Pak. Tailing itu apa penyebabnya di KLT itu, Sukma? Kenapa kok kita meng-KLT ada tailing dia? Bisa jadi lemak atau misalnya pengotor lainnya, Pak. Kira-kira di F16 itu masih ada lemak kah? F16 polar. Nah, di polar itu ada lagi lemak kah kira-kira tuh? Enggak, Pak. Nah, apalagi kira-kira yang menyebabkan tailing pada KLT sehingga kita tidak dapatkan hasil KLT yang bagus? Ada juga, Pak, senyawa lainnya, Pak. Mungkin, Pak.
Karena dia polar ya, plat yang kita Iya. gunakan juga polar. Iya, Pak. Jadi dia Pelarut yang digunakan polar, akibatnya tidak cocok. Dia cocoknya menggunakan plat KLT, nanti plat yang non polar. Yang gimana, plat Pak? KLT yang pernah dengar reverse phase? Oh, yang fase terbalik, Pak. Nah, cocoknya untuk senyawa polar gunakan yang itu. Yang fase terbalik. Tapi platnya mahal ya. Iya, Pak. Ini ada 5 labor yang masuk di Stifer ya? Iya, Pak. Oh. Oke. Kemudian coba kita sampai ke hasil. Pak M tertarik dengan kerjaannya itu tuh. Gambar 1 coba, gambar 2. Nah, itu senyawanya ya. Kirain banyak lemak ya. Dia etil metanol 46 nih kan? Iya, Pak. 64, Pak. Itu EM itu 46 di botolnya itu. Bukan. Bukan Bentar, etil metanol 46 itu. Iya, Pak, etil metanol. Oh, kalau di botolnya iya, Pak. Kalau di botolnya iya, Pak. Semua lihat di Oke, di plat itu kenapa F16 ini tidak ada noda kelihatannya tapi ambil F16? Ada, Pak, di Coba lihat yang A. Plat A. Iya, Pak. F16 itu tidak ada noda ya. Ada Kalaupun di atas, ada di bawah kan. Kemudian ada sukma KLT lagi, Pak, di lampiran 6. Lampiran 6. Iya, ada sukma KLT, Pak. Apa hasilnya lampiran 6? Di bawah, ada di bawah, di atas, Pak. Nggak ada, ini bulat-bulat sukma buat sendiri aja ini. Enggak, pas sukma lihat di itu ada, Pak. Ya nggak ada ini. Kemudian nodanya berlekuk-lekuk kayak ular itu juga. Iya, Pak. Nggak ada nodanya ini dong. Kemudian di C coba lihat juga nggak ada. Mana kuning mudanya itu, kuning pucatnya di C itu? Nggak ada nampaknya. Ada, Pak. Kalau Pak melihat nggak ada nampaknya. Hanya dibulat-bulatkan hitam itu aja. Ada, Pak. Sukma lihat di bawah UV, Pak. Oke. Itu F16. Kemudian di kolom ya. Iya. Coba lihat di kolom itu ada V1 sampai V sekian itu. Nggak ada noda nampak di 254 itu. 366 ada sedikit. Iya, Pak. Nampaknya di 366, Pak. Di 366 itu vial berapa yang senyawa? Halo, Pak. Yang didapat itu? Pak, putus-putus. Kalau dari tanya putus-putus ya. Pak, serius, Pak. Nggak ada nampak noda dong kalau menurut Pak M. Gimana Halo, tuh? Pak. Halo? Halo, Pak. Halo? Sukma? Iya, Pak. Nggak ada nampak noda, aduh. Di 366-nya nampak, Pak. Iya, tapi rendah di bawah. Yang B kan? Pak. Kan jelas itu. Iya, Pak. Kaligrafi yang gambar di bawahnya lampiran 9 itu apa tuh? Lampiran 9 itu fraksi gabungan, Pak. Mana yang senyawanya tuh, Sukma? Gimana, Pak? Yang mana yang senyawa itu? Yang di atasnya, Pak. Yang diambil yang mana? Yang FP, Pak. Sukma ambil. FP? Iya, Pak. Coba lihat EM64.
6:4, Pak. Ah, nodanya kan di bawah itu, yang 254. Nggak naik kan? Naik Pak, di 366-nya kelihatan Pak. Yang mana di 366-nya tuh? Yang FP Pak. FP cuma gelap aja, panjang dari bawah ke atas itu. Yang di ini Pak, yang di lampiran 10 lebih jelasnya Pak. Lampiran 10. Iya Pak. Di 254 nggak ada, di bawah juga dia. Di 366 nampak Pak. 366 ada sedikit. Tapi di bawah juga ada. Yang di C apa informasi yang didapat? Adanya perubahan warna Pak. Nggak ada nampak dong? Di atas Pak, ada Pak. Iya sama, sampai di bawah pun di atas nggak ada perubahan warna dong. Ada di atas. Memotonya sedikit. kapan ini? Iya Pak. Mengambil fotonya kapan ini? Setelah itu Pak, langsung Pak. Nggak nampak noda. Di bawahnya gambar 16 itu juga. Nah buktinya ya. Yep. KCKT, apa hasil KCKT ini? Apa informasi dari KCKT? Pada KCKT ini Pak didapatkan 2 puncak Pak pada 2 apa 3? Ada 4. Itu bahunya Pak. Pada waktu retensinya ada pada 2,7 sama 3,9 menit Pak. KCKT mana ada bahu? Bahu ada di IR, di UV. Di waktu retensinya keluarnya pada menit ke 2,7 sampai 3,9 Pak. Nah berapa noda tuh? 2 Pak. Yang 3,912 itu? Bahunya Pak. Bahu artinya apa? Jadi Pengotornya, kesimpulannya senyumnya nggak murni ya? Iya Pak. Murni kan dulu lah ya. Nodanya yang bentuk nodanya gimana? Bentuk kristalnya gimana? Bentuk kristalnya ada pada lampiran 12 Pak. Ya, saya lihat lampiran 12 nih. Iya Pak. Yang mana tuh? Perbesaran 10 kali 40 nih. Iya Pak. Titik lele 139141. Iya Pak. Pakai SMAC. SMA. Apa Pak? Pakai SMA 11. SMP Pak. SMP 11. Iya Pak. SMP 11 ya nggak kelihatan lagi kristalnya ya. Ya gimana UV, Pak? UV apa infonya nih? Kalau pada UV Pak, pada panjang gelombang 218 itu Sukma lihat di jurnal diperkirakan adanya gugus OH Pak. Di UV mana pula ada OH. Sukma lihat di jurnal Pak. UV apa informasi dari UV? Gugus fungsi di UV itu? Di UV panjang gelombang maksimumnya Pak. Dia menjadikan gugus fungsi ya? Ada OH di 218 itu? Sukma, Iya apa Pak. fungsi dari UV? Melihat apa? Gugus apa namanya? Chromophore Pak. Sama apa? Oxochrome. Chromophore sama? Oxochrome. Oxochrome. Apa informasinya? Terbalik-balik Sukma nih IR sama UV nih ya. Oke. Nah, jadi terlihat Sukma di IR pun senyawanya memang tidak murni ya. Iya Pak. Dimurnikanlah lagi ya. Sukma udah. Cukup Pak Ayu. Oke, terima kasih Pak M. Kita lanjutkan ke Pak Ihsan. Silakan Pak Ihsan. Oke Pak Abdul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Minum dulu Sukma. Lanjut Pak, lanjut aja Pak. Lanjut. Oke, selamat sudah proposal ya. Iya Pak. Masih banyak nih typo-typo yang mungkin sudah pernah saya komentari ketika proposal tapi belum diperbaiki ya. Salah-salah ketiknya nih. Udah rasanya. Suara saya kedengaran? Iya Pak. Suara saya kedengaran? Kalau sekarang kedengaran Iya, Pak Pak. Ihsan. Oh. Udah bertanya nanti baru hilang suaranya. Ya, itu dia. Nanti tulisan dicek lagi, dibaca lagi ya, Sukma. Iya Pak. Ini banyak nih spasi yang hilang. Ada juga huruf yang hilang. Nah, ini jadi masalah nih. Contohnya di bab 1 aja lah ya. Iya Pak. Bab 1 baris ketiga, coba semua baca. Apa bacanya Iya. baris ketiga? Yang salah satu penyebab utama seorang dapat hidup sehat itu Pak. Baca halaman 1 baris ketiga. Yang bab 3, yang baris ketiga kan Pak? Nggak kedengeran dari suara saya? Yang baris. Iya, baca aja. Berdengung Pak. Hah? Berdengung Pak. Jadi dicatat nama dia. Halaman 1 baris ketiga, coba baca. Iya Pak, salah satu penyebab utama seorang dapat hidup sehat sehingga usia lanjut dikarenakan tubuh mampu membentuk sistem pertahanan unik dalam melawan radikal bebas. Kok beda ya? Bentar. Yang kamu baca yang mana tuh? Yang paragraf ketiga Pak. Baris ketiga. Oh, baris ketiga Pak. Sabar Pak Ihsan. Aduh, Sukma, Iya. baris beda sama paragraf ya. Iya Itu Pak. 1, 2, 3 ya. Iya Pak, tadi putus-putus jadi dengarnya paragraf Pak. Obat dapat diperoleh dari bahan alam baik tumbuhan maupun hewan. Apa yang Hutan salah? ini Udah, apa yang salah? tumbuhan maupun hewan. Obat diperoleh dari bahan alam baik tumbuhan maupun hewan. Apa yang salah saya tanya? Oh, Mencari yang salah itu aja kamu selama itu, gimana mau membaca 83 halaman ini, typo-typonya? Nggak jumpa yang salah apa? satu kalimat itu Pak. Apa? Diperoleh, Sukma, diperoleh. Iya Pak, obat dapat Apa yang diperoleh. kurang? E-nya Apa yang kurang Pak. Huruf I-nya. E-nya kurang Pak. Jadi Sukma gini ya, halo. Iya Pak. Nanti dibaca lagi, tapi bacanya pakai Iya, mata, Pak. jangan pakai hati. Iya Pak. Kalau pakai hati, kadang-kadang huruf kurang pun bisa kita ngebacanya, bisa kita ngerti. Tapi kalau pakai mata bacanya, baru kelihatan tuh yang salahnya di mana ya. Iya Pak. Nah itu baru satu aja tuh, belum yang lainnya ya. Nanti dibaca lagi intinya, karena banyak typo, ada huruf yang hilang, ada spasi yang hilang ya. Iya Pak. Oke. Terus satuan juga banyak yang mikrogram ditulis UG ya. Mikro Pak. Ada yang UG, contohnya di halaman 2 baris ketiga terakhir. Coba lihat. Iya Pak. Halaman 2 baris ketiga terakhir dari bawah, baris ketiganya dari bawah. Oh iya Pak. Nah, ya kan? Iya Pak. Lagi spasi-spasi, nanti kamu lihatlah nih coretan-coretan saya nih ya, banyak spasi yang bermasalah ya. Iya Pak. Oke. Kemudian huruf berlebih banyak juga ya. Contohnya di halaman 3 baris ketiga terakhir, halaman 3 baris ketiga dari akhir.
Apa yang ada baris di, ketiga apa yang ada di situ? disemprotkan dengan larutan DPPH. Terus Maka dilakukan pemurnian dan nama karakterisasi. Maka Pak, yang kamu tulis apa? ada N-nya Pak. Jadi apa jadinya? Makan Pak. Jadi kalau saya lihat nih masalah kamu nih, kamu membacanya nggak fokus ke tulisan, tapi kamu membacanya ibaratnya dengan hati ya. Ibaratnya Iya Pak. tulisan salah pun bisa kita baca, tetapi untuk mengetik tulisan memang betul-betul harus dilihat tulisannya. Iya Pak. Ya, karena banyak yang seperti itu. Maka jadi makan ya. Makan Iya Pak. gitu ya. Nah, oke lah. Kemudian kepanjangan DPPH itu tolong dikonsistensikan ya. Iya Pak. Jangan sebentar Inggris, sebentar Indonesia, sebentar campuran ya. Blasteran dia. Separuh Inggris, separuh bahasa Indonesia ya. Coba dicek lagi. Iya Pak. Kemudian di halaman 6 tuh nanti penulisan nama senyawa tolong diperbaiki. Huruf kecil aja semuanya nama senyawa tuh. Nggak usah huruf kapital di tiap kalimatnya ya. Iya Pak. Coba lihat gambar 1. Ada Gambar. senyawa B, senyawa C, senyawa A-nya mana? Gambar 1. Iya Pak. Yang cyanidin itu Pak. Nah, nggak ada labelnya. Iya Pak. Lihat halaman 10. Rumus RF. Iya Pak. Apa rumusnya itu RF tuh? Dapat di buku mana RF itu? Jarak noda per jarak plat Pak. Jarak plat. Ada istilah jarak plat. Jarak yang ditempuh noda Pak. Jarak yang ditempuh noda yang di atas, yang di bawah itu apa? Jarak yang ditempuh noda. Jarak dibagi dengan apa? Loh, tapi kamu udah menghitung nilai RF nih di hasil kamu. Iya Pak. Dan jarak plat. Kok jarak plat? Panjang. Masa iya panjang plat? Plat atau pelarut Sukma? Oh, LW Pak, jarak LW-nya Pak. Itu kasih yang Sukma nih. Kurang gula kayak ini. Nggak nyimak dari tadi. Jarak yang ditempuh pelarut, Pak. Udah makan siang belum kamu nih? Udah, Pak. Jarak yang ditempuh pelarut atau ditempuh oleh LUN? LUN, Pak. Apa beda pelarut sama LUN? Sama, Pak. Sama. Kapan dipakai pelarut, kapan dipakai istilah LUN? LUN perbandingan pelarut, Pak. LUN ada hubungannya enggak dengan proses elusi, Sukma? Ya Pak, iya Bu, pernah Bu. LUN digunakan pada saat proses elusi Bu. Pak. Jadi KLT itu kamu pakai pelarut atau LUN? LUN Pak. Pelarut nggak pakai? Pelarut Pak. LUN nggak pakai? Sukma. Ada Sukma. Makan siang dulu. Jadi kamu ya Sukma. Mana hilang deh? Iya Pak. Malu dia hilang Sukma nih. Sukma. Iya Pak. Oh, udah hilang ya. Kira hilang pula lagi ya. Jadi apa hubungan LUN dengan pelarut, Sukma? Ada hubungannya enggak, Sukma? LUN dengan pelarut? Lagi sedang dalam masalah. Pelarut yang digunakan untuk proses elusi, Sukma, LUN namanya. Iya, Bu. Jadi pada uji KLT, Sukma pakai pelarut atau LUN? Pelarut, Pak. Pelarut untuk apa? LUN itu kan pelarut campuran, Pak.
Oh, jadi kalau nggak bercampur nggak eluen? Eluen juga, Pak. Eluen itu kan pelarut yang digunakan untuk elusi, Pak. Untuk proses elusi, Pak. Oh, ada eluen. Iya, Pak. Terus untuk notolkannya nggak pakai pelarut? Pakai, Pak. Pakai juga. Iya, Pak. Yalah. Untuk jadi ganti ya nanti rumus RF itu ya. Iya, Pak. Halaman 12 sampai 13 nanti tuh banyak dibaca lagi. Banyak kali spasi yang hilang. Ya. Iya, Pak. Spektrum kadang-kadang K-nya berubah jadi C, spektrum ya. Oh, iya, Pak. Energi kadang-kadang I-nya berubah jadi Y. Memang itu kadang-kadang kan otomatis itu di Word. Cuman kan setelah kamu Iya, Pak. mengerti kan dibaca lagi gitu ya. Iya, Pak. Nah, pada pengujian antioksidan, apa yang kamu gunakan sebagai kontrol positif? Vitamin C, Pak. Vitamin C. Apa nama lain vitamin C? Asam askorbat, Pak. Nah, di halaman 20 itu ada, saya membaca kamu menjelaskan 3 kemungkinan reaksi yang mungkin terjadi ketika senyawa radikal bertemu dengan senyawa non-radikal ya. Iya, Pak. Nah, saya ingin nanya nih, kira-kira reaksi antara asam askorbat dengan radikal DPPH itu masuk reaksi yang mana? Reaksi 1, 2, atau 3? Memberikan, Pak. Saya tanya 1, 2, atau 3? 1, Pak. Nomor 1. Iya, Pak. Memberikan elektron yang tidak berpasangan, Pak. Jadi siapa yang memberikan elektron tak berpasangan? Vitamin C, Pak. Vitamin C memberikan elektronnya. Memberikan elektron hanya keluar. Iya, Pak. Memberikan elektron, Pak. Coba baca yang A itu, siapa yang memberikan elektron? Radikal bebas akan memberikan. Oh, yang B, Pak. Menerima elektron, Pak. Makanya bacanya baik-baik. Kamu ini bacanya nggak pakai mata mungkin ya? Iya, Pak. Dari tadi lagi. Ya, iya, Pak. Yang B, Pak. Yang B? Iya, Pak. Jadi siapa yang memberikan elektron itu? Yang memberikan vitamin C, Pak. Vitamin C. Yang menerima elektron siapa? Radikal, Pak. Jadi yang sebagai oksidator siapa di situ? Oksidator radikal bebas, Pak. Radikal bebas? Iya, Pak. Sehingga radikal bebasnya akan mengalami apa dia? Ketika bereaksi dengan asam askorbat? Tidak teroksidasi, Pak. Akan mengalami apa, saya tanya? Kata kamu kan tadi radikalnya sebagai oksidator di situ, karena dia menerima elektron. Iya, Pak. Oksidator dia kan? Iya, Pak. Tapi dia sendiri mengalami apa radikal bebas itu setelah menerima elektron? Berubah menjadi DPPHH itu, Pak. Betul. Itu namanya peristiwa apa tuh? Dari DPPH menjadi DPPHH. Apa ya kemarin? Oksidator mengalami apa dia? Adanya ini perlu dibaca ya. Iya, Pak. Teori tentang oksidasi dan reduksi ya. Iya, Pak. Jadi ketika terjadi suatu reaksi oksidasi ya, siapa yang bersifat sebagai oksidator? Kemudian siapa yang teroksidasi? Zat mana yang mengalami reduksi? Ya, dan itu ada kaitannya dengan mekanisme kerja dari pengujian yang kami lakukan itu. Iya, Pak.
Nah, kemudian reaksi radikal bebas DPPH dengan vitamin C itu tolong dirapikan lagi ya. Iya, Pak. Kemudian tambahkan sumbernya dari mana, karena saya tidak menemukan sumbernya dari mana itu. Iya, Pak. Ya. Nah, kemudian rumus persen inhibisi pada halaman 29 itu dihapus sajalah ke bawah itu, nak. Halaman 29. Karena kan di bab 3 juga ada Iya, di Pak. bab 3 ada di bagian analisis data. Iya, ada, Pak. Itu juga yang kamu ulang-ulang kan? Iya, Pak. Nah, mubazir ya. Jadi yang di halaman 29 yang rumus persen inhibisinya saran saya dihapus saja. Kemudian coba lihat, A kontrol itu apa? Iya, Pak. A kontrol itu apa? Sukma. Absorbansi yang tidak mengandung sampelnya, Pak. Apa maksudnya? Absorbansi siapa yang diukur? A kontrol itu. Absorbansi zat apa yang diukur? Halo. Vitamin C, Pak. Pak, metanolnya, Pak. Metanol. Vitamin C atau metanol nih? Vitamin C, Pak. Vitamin C itu absorbasi kontrol. Kalau yang Sukma hitung itu di... Ya, Pak. Yang olah data siapa nih? Pak, yang Sukma, yang mengolah data siapa nih? Untuk menghitung nilai ini Sukma atau dibantu kawan? Terus kemudian C yang di penelitian. Sukma hitung itu absorbansi yang kontrol sama MEOH, Pak. Saya ulang, absorbasi kontrol itu apa artinya? Absorbansi DPPH kontrolnya, Pak. Absorbansi DPPH. Iya, Pak. Absorbansi larutan DPPH dikurang dengan? Absorbansi sampelnya, Pak. Hah? Metanol. Iya, metanol Pak. Sebagai apa di situ metanol? Sama metanol, Pak. Dikurang absorbansi metanol, Pak. Metanol di situ sebagai apa namanya? Blanko, Pak. Blanko. Nah, coba keterangan absorbasi sampel apa tuh? Absorbansi sampel pada konsentrasi yang didapatkan, Pak. Yang kamu ukur absorbasi sampel atau absorbasi siapa sekarang nih? Absorbansi sampel, Pak. Iya, absorbasi sampel yang kamu ukur. Apa maksud absorbasi sampel di situ? Absorbansi pada konsentrasi 1.500. Iya, betul. Konsentrasinya kan bervariasi. Iya, Pak. Tapi apa yang dimaksud dengan absorbasi sampel di situ? Apakah memang absorbasi sampel senyawa kamu? Apa aja yang dicampur di sana, Sukma? Pas absorbansi sampel tuh yang diukur. Metanol, DPPH-nya, Pak. Sama apa? Apa definisi yang tepat untuk absorbasi sampel itu? Absorbansi kamu ukurnya pada panjang gelombang berapa? pada panjang gelombang 517, Pak. Apa yang diukur tuh di 517 itu? Absorbasi siapa? Absorbansi DPPH-nya, Pak. Berapa sampel menangkal radikal bebasnya, Pak? Jadi absorbasi sampel itu apa yang tepat definisinya? Konsentrasi sampel konsentrasi. Tadi jelas sudah disebut absorbansi di awal. Absorbansi sampel yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas. Cek lagi lah ya. Iya, Pak. Jadi absorbasi sampel di sini tuh bukan absorbasi sampel maksudnya ya? Absorbansi. Nah, itu dicek lagi keterangan yang lengkapnya. Tabel 4 juga tambahkan sumbernya dari mana itu. Nah, kemudian untuk halaman bab 3 ya.
penulisan-penulisan dicek lagi ya. Contohnya HCl, L-nya besar tuh kamu tulis. Reaksi Mayer, M-nya kecil ya. Iya, Terus Pak. ada senyawa baru tuh di halaman 31. Coba lihat senyawa baru. Apa kepanjangan 30. DPPH? Apa kepanjangan DPPH-nya tuh, Sukma? 1,1 dipenil 2 dihidrazil, Pak. 2 apa? Yang Sukma bikin pterihidrazil, Pak. Senyawa apa tuh peteryl hidrazil? Iya, Pak. Sukma Yang salah. benarnya apa yang benarnya? 1,1 dipenil 2 dihidrazil. Dihidrazil? Dihidrazil, Pak. Zil, Pak. Dihidrazil? Iya, Pak. Pikril. Pikrihidrazil. Perbaiki ya, Sukma. Iya, Pak. Ini banyak lagi sebetulnya. Saya lanjut aja lah ke hasil ya, karena ini hasil kan. Saya tadi rencana mau fokus ke hasil, tapi karena sekilas saya baca di penulisan banyak salah, akhirnya saya jadi fokus jadinya di bab 1 sampai 3 nih. Nanti yang lain dibaca sendiri ya. Nah, di hasil coba lihat hasil. Iya, Pak. Coba lihat hasil poin 2. Hasil kamu kan 1-13 tuh poinnya. Iya, Pak. Apa yang kamu baca di poin kedua itu? Hasil pemeriksaan KLT fraksi 16 ekstrak metanol buah senduduk bulu menggunakan eluen etil asetat banding metanol 8:2 dan uji pendahuluan aktivitas antioksidan, Pak. Saya tanya, mana hasilnya? Oh iya, Pak. Hasil tapi tidak ada hasil, gimana itu maksudnya? Maksudnya Sukma lampiran 6, Pak. Ya? Iya, Pak. Ya setidaknya ditulis lah apa hasilnya. Mungkin gambarnya kan ada di lampiran 6 itu. Iya, Pak. Nah, jadi hasil yang tidak menceritakan hasil kalau yang saya lihat di poin kedua. Kemudian poin ketiga. Coba lihat poin ketiga. Iya, Pak. Hasil pemurnian F16. Didapat 186 vial. Itu yang benar hasil pemurnian atau hasil pemisahan? Hasil pemisahan menggunakan kromatografi kolom, Pak. Nah, lucunya di nomor 3 hasil pemurnian, di nomor 4 hasil pemisahan. Jadi dimurnikan dulu. Dipisahkan dulu, Pak. Dicek nanti ya. Iya, Pak. Nah, poin keempat nih, coba ya. Iya, Pak. Hasil pemisahan menunjukkan adanya polonada yang sama. Itu maksudnya hasil pemisahan atau hasil pengelompokan jadinya? Hasil pemisahan kan tadi di nomor 3 jadinya. Nah, nomor 3. Hasil penggabungan fraksi 16. Ah, coba dicek lagi kalimatnya. Kemudian tiba-tiba setelah dapat fraksi FA sampai FQ, iya, berapa fraksi yang didapat? Berapa fraksi yang didapat? Sukma? 17, Pak. 11? 17, Pak. 17. Iya. Nah, tiba-tiba muncul kalimat baru tuh setelah FQ. Kemudian digabungkan dilakukan pemurnian dengan metode washing. Yang mana yang dimurnikan dengan metode washing dan rekristalisasi? FP, Pak. FP? Iya, Pak. Nah, seharusnya ada poin kelima di situ. Jadi saran saya begini, yang nomor 3 itu hasil pemisahan. Iya, Pak. Nomor 4 hasil penggabungan atau pengelompokan fraksi. Iya, Tidak, Pak. 17 fraksi kan, FA sampai FQ. Nomor 5 baru FQ, Pak. hasil purifikasi. Fraksi mana yang kamu purifikasi? FP, Pak. Ah, hasil purifikasi fraksi FP misalkan begitu. Sehingga jelas asal usul senyawa CHFP itu dari mana. Iya, Pak. Dan nyambung hasilnya dengan judul kamu, purifikasi kan? Iya, Pak. Gitu ya. Jadi ada poin kelima ditambahkan di situ untuk membahas hasil purifikasi fraksi FP dengan metode rekristalisasi gitu, misalnya diperoleh senyawa bla 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 sebanyak berapa. Nah, ini sebanyaknya titik nih. Iya, Pak.
Iya Pak, sebanyak 8 mg Pak. Wah, itu kan sebanyak titik ya. Iya, Berarti artinya sedikit senyawanya ya? Setitik aja. iya Pak. Sedikit kristalnya Pak. Setitik. Enggak setitik. Oke lah. Nah sekarang saya tanya nih. Kamu menyimpulkan bahwa senyawanya terpenoid ya? Iya Pak. Terpenoidnya terpenoid apa? Mungkin bisa nggak lebih spesifik kamu menyimpulkannya? Terpenoid yang bagaimana kira-kira itu? Kalau dilihat dari kelarutan misalkan, atau dari spektrum IR-nya, bisa nggak kita simpulkan itu kira-kira terpenoid yang seperti apa? Terpenoid yang polar Pak, memiliki gugus OH. Terpenoid kalau ada OH sebiji saja, satu buah, itu dia masih sukar larut dalam metanol biasanya. Iya Pak. Masih larut dalam kloroform. Ini dalam kloroform sukar larut kan? Iya Pak. Ada kamu bandingkan dengan literatur, dengan struktur-struktur senyawa terpenoid tertentu dari beberapa literatur lain gitu, dikaji apa enggak? Belum Pak. Coba bandingkan ya, spektrum IR terpenoid A misalkan, OH-nya cuma 1. Nah, gimana Iya kita Pak. serapan OH-nya? Melebar seperti itu apa enggak? Punya kamu tuh sangat melebar sekali ya, serapan OH-nya itu. Bandingkan juga nanti dengan spektrum IR misalkan terpenoid glikosida. Iya Pak. Ya, bandingkan, kemudian dibahas begitu. Sehingga kamu mungkin bisa menyimpulkan dengan lebih spesifik kira-kira itu terpenoid apa gitu. Iya Pak. Dibandingkan nanti ya, ditambahkan di pembahasan. Iya Pak. Satu lagi mungkin Pak Ihsan? Oke Pak Ayul, satu lagi. Untuk antioksidan nanti mungkin Bu Dona ya, tapi sedikit nih saran saya untuk yang hasil 13 itu berapa ya IC50-nya? Vitamin C-nya, ascorbatnya. Yang di mana Pak? IC50 asam ascorbatnya berapa? 3,013 Pak. Konsentrasi terkecil berapa pengujiannya? 3,25 Pak. Nah, kira-kira 3,125 Pak. 3,125. Kamu dapat IC50 berapa? 3,013 Pak. Aneh nggak datanya tuh? Iya Pak. Apa anehnya? Seharusnya dia di atas 3,1 Pak. Seharusnya nilai IC50-nya di atas 3,125 gitu ya? Iya Pak. Nah, kamu dapatkan di bawah itu. Apa Iya, sebab? Pak. Adakah Ini pada, Pak. pada kurvanya juga kamu tuh? Pada kurvanya R-nya tidak 0,9 Pak. Nah, jadi apa solusinya nanti itu untuk memperbaikinya? Linierkan kurvanya Pak. Caranya gimana? Kalau R-nya segitu nggak bisa dipakai itu untuk publikasi? Ya. Nah, gimana caranya? Kemarin Putri kemarin nggak dengar. Gimana Iya, caranya? Pak. Kalau yang di Putri kemarin Pak diambil 3 konsentrasi terbawah Pak. Jadi konsentrasi berapa yang diambil nanti? Berarti dari konsentrasi 12,5 Pak. 12,5? Kok 12,5 yang diambil? Tiga konsentrasi terbawah Pak. Terbawah. Dari 3,125 ya? Iya Pak, dari 3,125, 6,2. Nah, ya, jadi nanti diperbaiki lagi ya, Sukma? Iya Pak. Iya Pak. Mungkin itu saja saran saya untuk Sukma. Saya kembalikan ke Pak Hayul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ihsan. Kita lanjutkan ke Bu Dona. Silakan Mantin Dona.
Oke, terima kasih Mbak Ayul. Oke. Sukma, dengar suara Iya, Ibu. Bu. Dengar, Bu. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, agak telat jadinya waktunya ya. Sukma sudah 2:30, harusnya sudah selesai. Sukma udah siap untuk maju hasil nih Sukma. Insya Allah, Bu. Nah, penulisan paling banyak yang saya baca, sama dengan Pak Izan. Jadi kalau diambil per lembarnya mungkin ada beberapa yang typo, ada yang kelebihan huruf, ada yang kurang huruf, spasinya juga masih kacau gitu ya. Iya, Bu. Nanti silakan dicek. Punya saya ini yang skripsi Sukma sudah saya tandai, saya balikin lagi. Kemudian halamannya juga ada berubah, padahal ini saya download dari email. Halamannya punya Sukma itu berubah nggak ya? Kalau punya saya yang akhir-akhir itu berubah-berubah ya. Lampiran-lampirannya malah dempet-dempet. Contohnya di sini lampiran 12. Lampiran 13. Lampiran 13 halaman berapa, Sukma? Halaman 66, Bu. 66. Dempet nggak dengan tabelnya punya Sukma? Atau punya saya yang dempet ini? Dengan tabel yang lampiran 12. Yang Sukma enggak ya? Enggak, Bu. Oh, punya saya malah turun semua deh jadinya. Yang di PDF, ya, Bu. Saya ambilnya yang di Word, yang di PDF nggak bisa di-download. Itu salah satu mungkin ya karena di-downloadnya yang Word ya. Oke, kita boleh hasil saja langsung. Kalau penulisan masih banyak yang salah. Ada huruf besarnya di tengah-tengah gitu. Misalkan kristalnya langsung huruf besar. Typonya banyak sekali, Sukma. Tolong dibaca lagi. Betul, tulisan saking banyaknya jadi susah mau dilihat. Di bab 3 dulu. Di bab 3, labor yang Sukma pakai banyak ya? Iya, Bu. Labor tektor untuk apa? UV, Bu. UV. Iya, Bu. Kalau labor kimia UNRI? IR, Bu. IR, labor kimia namanya. Yang di IR itu. Iya, Bu. Iya, UNRI atau UR ya? Ngarang tuh. Iya, Pak Isan. Kayaknya labnya yang di IR bukan lab kimia lah namanya. Iya nggak, Pak Isan? Lupa saya. Yang di bagian fisika ya. Oke, udah berubah mungkin namanya setelah kita tamat, Bu Dona. Mungkin ya. Jadi yang saya tahu bukan lab kimia, namanya lab kimia mas umum. Dia ada masing-masing kayak lab kimia sintesisnya gitu. Jadi dicek lagi Sukma. Tapi untuk sekarang Ya, jangan Bu. dulu katanya karena lockdown. Tapi sekarang udah boleh. Iya, Bu. DPPH di bahan-bahan masih salah, HCl penulisan salah. Cek lagi ya. Iya, Bu. Kemudian di hasil antioksidan lah saya tanya langsung ya. Iya, Bu. Nah, di pembahasan saya baca dan di hasil, terus ada kata-kata CHFP. Apa ini CHFP? Tiba-tiba aja muncul CHFP. Apa Sukma? CHFP itu senyawa yang Sukma dapat, Bu. Senyawa yang Sukma dapat. Ada kata-kata pendahuluan lah pemberian namanya di pembahasan kah gitu. Ada, Bu. Sukma beri label CHFP, Bu. Di pembahasan? Iya, Bu. Di pembahasan kamu tulis ya? Iya, Bu.
Halaman berapa? Coba. Halaman 46. Iya, Bu. CHFP yang didapat sebanyak 8 mg diberi label CHFP. Halaman 46. Iya, Bu. Tapi halaman iya. 45 itu udah mulai ada CHFP. Oh, iya, Bu. Nah, kasihlah kata-kata pendahuluan, kata sambutan dulu tentang CHFP ini Iya, apa Bu. gitu. Awal kata CHFP di pembahasan dia di halaman 45. Berdasarkan hasil profil KLT, CHFP menunjukkan adanya satu noda. Nah, nggak ada kabar, nggak ada hujan, nggak ada angin, langsung ada kata-kata CHFP. Nah, di situ pembahasannya yang kurang bagus kata-kata Sukma ini. Iya, Bu. Tulis dulu, diberi label CHFP, itu bagiannya harusnya di atas ya. Iya, Bu. Kemudian di halaman 46. Iya, Bu. Yang masuk CHFP ini kepanjangannya apa sih? Kenapa CHFP diberi nama? Clidemia hirta fraksi P, Bu. Fraksi P. Iya, Bu. Senyawa CHFP ini murni atau enggak? Enggak. Ada dua senyawa, Bu. Ya, enggak, Bu. Tapi di KLT-nya pas Sukma lihat kemarin masih satu noda, Bu. Jadi Sukma pilih yang CHFP ini, Bu. Ternyata setelah di KCKT muncul dia terlihat dia dua senyawanya, Bu. Ya, di sini kamu tulis senyawa ini menunjukkan yang sudah didapat adalah murni. Kalau yang diteliti atau diuji adalah dari faktor jarak titik leleh, itu saja yang menunjukkan senyawanya murni. Selebihnya nggak murni. Dari uji UV, di HPLC nggak ada kemurnian sama sekali ya. Dari titik leleh ini nggak tahu, Bu. Betul nggak 2 derajat atau memang Sukma bikin aja 2 derajat supaya seolah-olah dia murni? Sukma coba, Bu, di lab penelitian, Bu. Memang 139 sampai 141. Ya, habis dia, Bu. Karena senyawanya sedikit, belum lagi uji kelarutan, belum uji tetek leleh, UV, terus IR, HPLC, banyak berarti pengujian yang kamu lakukan nih. Belum antioksidan. Iya, Bu. CHFP-nya. Iya, Bu. Kemudian dari hasil pengujian dengan fraksi Lieberman-Burchard, senyawa CHFP menghasilkan noda berwarna orange. Ya, orange. Jingga kemerahan, Bu, seharusnya, Bu. Warna apa? Jingga kemerahan. Di lampiran 13. Iya, lampiran 13 coba dicek. Iya, Bu, sama, Bu, Sukma tulis, Bu. Enggak semua. Yang mana? Lampiran 12, yang 4, Bu. Tapi nggak ada tulisan kata-kata warna merah, jingga. Iya. Tambahkanlah di sana. Warnanya sebenarnya organoleptisnya putih atau apa nih? Putih, Bu. Putih. Iya, Bu. Di hasil ada Sukma tuliskan di bab 4 organoleptis dari P sebanyak yang titik-titik ini halaman 39 tadi sudah dibahas Mbak Isan juga, sebanyaknya nggak ada yang nomor 4. Iya, Bu. Terus dari uji organoleptis mana nggak ada di hasil yang ada, Bu, di nomor 8. Oh, ada. Di nomor 8, Bu. Ya, Bu. Kristal ini kenapa huruf besar semua ya? Di pertengahan kalimat. Iya, Bu. Kenapa hurufnya besar ya? Yang di nomor 8, Bu. Ya, di mana-mana tulisan kristal tuh cek lagi, besar semua. Oh, iya, Bu. Oke, lanjut. Di sini ada menggunakan DPPH 0,2% untuk pesemprotan ya. Iya, Bu.
Gimana cara buatnya, Sukma? DPPH 0,2%, Bu. Dengan menggunakan rumus M1V1 M2V2, Bu. Dari mana? Dari larutan apa? DPPH-nya, Bu. Yang tersedia berapa? Sukma buat enggak, Bu, dari labor, Bu. Itu harus tahu. Ya, iya, yakin tuh dari labor tuh. Segini ditulis. Iya, Bu, mana tahu salah. Dari labor kimia, Bu. Ya, nggak ditanya gimana cara buatnya. Iya, Bu. Inhibition concentration, IC. Tolong dimiringkan ya penulisannya. Iya, Bu. Kemudian di halaman 48, konsentrasi-konsentrasi yang Sukma gunakan, misalkan 1000 ppm. Iya, Bu. 500 sampai 31,25. Ini di sini ppm, ada yang pakai mikrogram per mililiter. Sebaiknya disamakan saja, Sukma. Iya, iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Awal kalimat itu nggak boleh kata sambung ya. Misalkan ada sedangkan itu kan kata sambung untuk antar kalimat. Jangan di awal kalimat, apalagi di awal paragraf penggunaannya. Perhatikan. Nah, langsung di lampiran lah saya tanya. Oh ya, di daftar pustaka tolong dicek lagi. Anonim 1995, cara menuliskannya BA-nya itu beda dengan yang Sukma tulis di bab 1, bab 2-nya. Iya, Bu. B-nya kan. Di perhitungan antioksidan, coba dicek lampiran berapa itu. Oh ya, saya setuju dengan Pak M. Yang lampiran-lampiran noda-noda yang Sukma tampilkan ini, saya tidak terlihat di UV 254-nya. Hanya Sukma lah yang tahu nodanya. Harusnya itu pas digambar pun itu bisa terlihat di sini. Di 366-nya, Bu, yang terlihat, Bu. Di 366. Kemudian yang seperti kaligrafi ini kata Pak M tidak terlihat yang mana senyawanya ya, Sukma. Kayak perlu masuk labor lagi, Sukma. Lampiran 10 saya nggak melihat apa-apa di A-nya. Di B-nya terlihatnya kecil, di C-nya seperti arsiran jadinya. Jadi di A-nya tidak terlalu kelihatan di UV 254. Iya, Bu. Kemudian antioksidan di lampiran 16-17 ya. Saya tanya dulu, iya, Bu. Kalau konsentrasinya rendah, kira-kira absorbansinya tinggi atau rendah? Kalau konsentrasinya rendah, hasil dari tinggi, Bu. Pengujiannya tinggi. Iya, Bu. Iya, Bu, berbanding tebal. Artinya apa? Semakin kecil konsentrasinya berarti semakin besar absorbansinya, Bu. Artinya semakin warna apa ya? Semakin warna ungu atau warna kuning? Semakin warna ungu, Bu. Semakin besar serapan DPPH-nya, Bu. Terus aktif atau tidak? Berefek atau tidak sebagai antioksidan? Kalau misalnya semakin besar berarti tidak, Bu. Tidak. Ada di penjelasan pembahasan seperti itu, Sukma tampilkan. Kalau misalnya yang konsentrasi sama absorbansi nggak ada, Bu. Sukma langsung ke IC50-nya, Bu. 50 atau 50 sih? Ibu. 50 tuh.
Bahasa Inggris 50 Iya, apa? Bu. 50, Bu. Nah, di pembahasan, jangan kamu tampilkan saja lagi hasil. Pembahasan itu ya bahas absorbansi di tiap-tiap senyawa. Di fraksi 16 gimana absorbansinya, konsentrasi besar. Ini Iya, Bu. ditulis ulang jadinya seolah-olah. Bahas Iya, Bu. sedikit, apa maksudnya. Kemudian apa pengaruhnya, terlihat dari gambar. Ya, itu yang namanya dibahas, bukan pembahasan itu menulis lagi hasil yang ada sudah di hasil. Namanya Iya, dibahas. Bu. Bahas, silakan bahas antioksidan, datanya, R-nya, banyak yang mesti Sukma bahas ini, karena datanya kurang terlalu bagus. Apalagi untuk divalidasi ini kurang bagus ini, saya rasa ya. Iya, Bu. Kemudian konsisten kalau menulis persentase. Ini ada yang pakai titik, ada yang pakai koma. Oh iya, Bu. Ada yang 8,00, ada yang 23,21%. Iya, Jadi Bu. nggak Seharusnya koma, Bu. terlalu dempet dengan atasnya itu. Iya, Bu. Oke, lampiran 18 coba buka. Iya, Bu. Ya, Udah, Bu. Blankonya Sukma apa? Metanol, Bu. Metanol, Metanol, Bu. metanol. DPPH sebagai Iya, Bu. absorbansi DPPH ini sebagai apa? Absorbansi di PPH menunjukkan aktivitas penangkapan radikal bebasnya, Bu. Ya, sebagai kontrol. Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Masih yang lanjutan Pak Isan tadi, yang sampel. Sampel yang mana kita ambil datanya nih, yang di tabelnya Sukma ini. Tabel 11. Yang saya ambil konsentrasi 100 ya. Iya, Bu. Di sini rata-rata 0,071. Dapat dari mana, Sukma? 0,071? Dari pengulangan yang pertama, yang kedua, sama yang ketiga, Bu. Rata-rata? Iya, Bu. Ya. Dibagi 3. Iya. Kemudian dibagi 3 ya. Tambah bagi 3. Iya, Bu. Iya, Bu. Kemudian absorbansi sampel. Ini dapatnya 0,011. Dapat dari mana? Absorbansi sampel 0,011 dari ini, Bu. Absorbansi rata-rata absorbansi per absorbansi kontrol, Bu. Per absorbansi kontrol yang DPPH-nya, Bu. Yang mana? Yang di atas, Bu. Coba bagi 0,071 per ya. Iya, Bu, dibagi. Coba 0,071 dibagi 0,245. 202, Bu. 202, oke. Berapa? Bentar, Bu. 0,071 bagi 0,202. 0,35, Bu. 0,35. Yang ditulis berapa? 0,011. Itu salah datanya. Nggak boleh berarti. Ulang hasilnya. Salah semuanya berarti. Sukma, pikirkan baik-baik dulu ya. Apa tuh? Nggak lulus sama saya. Kamu datanya sembarangan berarti. Enggak. Rata-rata absorbansi sampel. Apa yang tadi yang ditanyakan Pak Ihsan tadi, absorbansi sampel tadi itu apa yang dikurangi? Ya. Oh iya, Bu, absorbansi sampel. Berapa? Apa jadinya? 0,202 dikurang 0,071.
Iya, Bu. Hmm. Koma 202 dikurang 0,71. 0,202 dikurang 0,071 kamu dapat pun enggak, bukan 0,011, 0,131. Dapat dari mana datanya nih, Sukma? Sukma pakai Excel, Bu. Mau pakai Excel, mau pakai manual, sama hasilnya harusnya. Salah datanya. Nggak lulus sama saya berarti. Ngulang hasil. 0,120 juga. Jadi saya aneh, dapat dari mana data kamu nih? Itu salah hasilnya. IC50 di F16, padahal itulah IC50 yang terbagusnya punya kamu ini, daripada yang CHFP tadi. Iya, Bu. Salah berarti semua. Mau dipertahankan nggak? Kasih alasan. Kalau ya, saya luluskan. Kalau enggak, saya tidak luluskan. Mau, Bu. Sebentar, Bu. Kesalahannya sedikit, tapi fatal jadinya. Oke, itu di F16. Begitu juga dengan CHFP. Jadi apa yang semua sebut tadi, beda jadinya absorbansi sampel di CHFP sama di vitamin C. Itu baru dari cara perhitungan. Karena di CHFP absorbansi sampel 0,187 itu dapat dari mana? Nah, kenapa dia 0,187? Tadinya rata-rata 0,230. Kok beda dengan di F16? Tuh, dari cara perhitungan absorbansi sampel baru, belum ke bawah lagi saya cek. Dari validasi, dari korelasi regresi linearnya lagi, kita cek. F16 kurvanya ya, gambar 21, coba cek. Berapa R kuadratnya di sana? Gambar 21, Bu. Jangan nangis pula. Nggak apa-apa, Enggak, ngulang. Bu. R2-nya, Bu, 0,4, Bu. R2 itu apa? R kuadratnya, Bu. R kuadrat 0,4. Saya pakai data ini, Sukma, kalau untuk penelitian Ya. ini. Untuk mencari nilai 5T-nya menggunakan persamaan linearnya, Bu. Iya, sama dengan itu? Apa, Bu? Apa artinya 0,4784 ini? Harusnya berapa Belum. kita? Harusnya dekat 0,9, Bu. 0,9? Iya, Bu. Betul tuh. Mendekati 1 atau mendekati 0,9? 1, Bu. Suatu metode itu dikatakan valid kalau ada beberapa parameter, kan? Iya, Bu. Metode kamu nggak valid dong? R kuadrat. Iya, Bu. Ini yang Bu. Kalau data seperti ini nggak bisa dipublikasi. Ini yang 1000, Bu. Ini yang 1000, maksudnya apa nih? F16 saya tanya, fraksi 16. Iya, Bu. 16 kan Sukma yang 1000, Bu. Ternyata persen inhibisinya lebih dari 50%. Jadi Sukma turunkan konsentrasinya ke 100, Bu. Yang F16? Iya, Bu. Kemudian ada F16 yang 100, ini yang 100. Iya, Bu. Yang tadi yang 1000, Bu. Oh, yang tidak linear. 1000. Ya, Bu. Yang mana linearnya? Yang pada lampiran 17 itu, Bu, untuk konsentrasi 1000, Bu. Yang untuk konsentrasi 100-nya yang pada lampiran 19, Bu. Lampiran 19 konsentrasi 100. Ya, Bu. 0,96. Iya, Bu. Jadi fraksi 16 kamu yang kamu pakai yang mana?
Yang konsentrasi 100, Bu. Ya, yang salah tadi kan, yang 0,011 ini kan? Iya, Bu. Kalau yang tadi, yang R kuadratnya 0,4 itu, Bu. Di 1000, Bu. 31,25. Ya. Besar apa kecil, Sukma? Kecil, Bu. Kecil, Bu. Ini tandanya apa? Besar, Bu. Tanda besar, padahal dia harusnya kecil. Iya, Bu. Kecil, Salah Bu. juga. Oke, yang salah tadi di lampiran 18 kan? Lampiran 18 yang grafiknya lampiran 19. Oke, 0,9673 sudah diganti, tapi untuk mendapatkan kurva itu absorbansi sampelnya salah. Datang dari mana belum tahu. 0,011. Catatan kamu nggak ada? Tetap aja salah jadinya. Yang IC50 yang 0,563 mikrogram per mili. Yang data yang paling bagus kamu malah yang kenanya. Oke, itu salahnya. Pertama, yang di CHFP karena Sukma nggak bisa menjawab bagaimana cara mendapatkan absorbansi sampel. Jadi saya anggap yang di CHFP juga nggak tahu nih absorbansi sampelnya, cara mendapatkannya. 0,187 sampai 0,204. Atau bisa menjawab yang di CHFP? Bisa nggak? Bentar, Bu. Sebentar, Bu. Walaupun dia lebih dari 1000 ppm ya, nggak terlalu bagus. Terlihat juga dari hasil sampelnya yang masih warna ungu itu. Jadi nggak terlalu berpotensi antioksidan. Bisa nggak menjawabnya? Absorbansi sampel yang CHF 0,187 sampai 0,204 ini? Sebentar, Bu. Ya mau jam 3 dah, Sukma. Ya, Sukma. Iya, Bu. Bisa, Sukma? Kayak sebentar, Pak. Padahal pengujian antioksidan ini kan umum, sudah dikerjakan mahasiswa Stifar, jangan salah lah. Kalau cara logikanya lah, tapi kalau mau itu kan di apa ya, MEOH 0,043 dikurang 0,230 dikurang 0,43 230 dikurang 0,043. Ibu, ya, udah dapat, Bu, caranya, Bu. Apa caranya? Jadi absorbansi sampelnya dikurang dengan absorbansi blankonya, Bu. Blanko itu yang mana? Absorbansi rata-rata absorbansinya, Bu. Rata-rata blankonya, Bu, metanol, Bu. Yang mana? Coba contoh yang mana? Yang CHFP. lampiran 20, Bu, yang ya CHFP, Bu. Oke, kita cek. 0,230 dikurang 0,043, Bu. Berapa jadinya? Dikurang 0,043. Jadinya? 0,187, Bu. Oke. 0,187. Ya, di konsentrasi 31,25 yang paling kecil. Coba cek. Yang paling kecil 0,246. 0,43.
0,203 sekian, Bu. Oke, 0,204 ya. Oke, itu di CHFP. Balik lagi kita ke fraksi 16 tadi. Absorbansi sampelnya. Nah, lakukan perhitungan yang sama untuk data kamu. Betul nggak? Iya, Bu. .028, Bu. 0,028. Cara yang sama dari CHFP. Terus dapat dari mana 0,011? Mau cek lagi yang kedua, yang ketiga, sampai yang terakhir? Silakan cek, salah semua. Nah, gitu ya, Sukma. Atau ada yang lain? Berarti salah semua nih datanya. Yang di fraksi 16-nya, Bu. Fraksi 16 salah semua datanya. Kurang yang kedua. Oke, silakan dibahas kenapa di paling terakhir halaman 76. IC apa itu di situ tulisannya? IC 5. Lampiran 23. IC 50, Bu. 5 atau 50 tulisannya? 5 tulisannya, Bu. Tulisannya 5. Nah, banyak salah penulisannya, Sukma. Kemudian 3,013. 3,013 padahal konsentrasi terakhir adalah 3,125. Iya, Bu. 3,125. 3,125. Hasilnya IC50-nya 3,0 ya? Iya, Bu. Coba lihat di tabel 13, Sukma. Vitamin C-nya kamu. Iya, Bu. Sudah? Lihat di persentase inhibisi. Sudah. Iya, Bu. Persentase inhibisi, kalau IC50 itu apa maknanya? Maksudnya apa? 50% kemampuan dari sampel untuk 50% menghambat radikal bebas, Bu. Nah, kalau dari tabel persentase inhibisi ada 94,49% gitu ya. Ya. Ada Ya, Bu. 63,24%, ada 37,13%. Kira-kira kita bisa prediksi nggak 50%-nya di mana, Sukma? 50%-nya di antara di atas 3,125, Bu. Konsentrasi di atas konsentrasi 31,25. Nah, di atas 3,125 dan di bawah 6,25. Itulah gunanya kamu mencari persentase mencari IC50-nya. Persentase inhibisi yang 50%. Jadi harusnya IC50-nya dari vitamin C yang kamu dapat itu ada di antara 6,25 dan di bawah 6,5 dan di atas 3,125. Tapi yang didapat malah di bawah 3,125. Itu kenapa ya, Sukma? Karena ini, Bu, kelinieran dari kurvanya, Bu. R-nya tidak mendekati 1, Bu. Biasanya rata-rata yang sebagai kontrol ini vitamin C, datanya itu bagus sekali orang carinya, Sukma. Nah, metode kamu nih, caranya kamu pengujian ini nggak tahu Ibu bagaimana, sehingga linearitasnya jelek rata-rata, termasuk di vitamin C. Padahal vitamin C ini datanya sudah banyak orang melakukan kan. Jadinya nggak dapat sesuai dengan persentase yang di tabel. Ya, itu yang harus dianalisa. Kok bisa dapat 3,125? Tapi persentase inhibisinya di bawah 37. Nah, apa pembahasannya kamu? Nggak ada sama sekali. Yang ditampilkan di pembahasan cuma hasil-hasil, terus copot hasilnya, tulis di pembahasan. Padahal nggak ada yang sama sekali dibahas. Terus bahas apa maksud R kuadrat ini. Datanya nih maksudnya apa 0,779. Sedangkan 0,8 aja mungkin
masih riskan untuk kita ambil data, apalagi 0,779, apalagi 0,4 yang tadi, ya. Iya, Bu. Sebenarnya 0,9 yang diambil dari regresi linearnya, koefisien korelasi. Artinya kalau seperti ini kan nggak valid atau nggak kuat hubungan antara konsentrasi kamu dengan persentase inhibisi respon yang didapat. Nah, itu dibahas di pembahasan. Oke, dari saya belum lulus tuh hasilnya juga salah di fraksi 16. Oke, itu saja Sukma. Untuk yang lain supaya lebih hati-hati lagi dalam menghitung ya. Oke, terima kasih Pak Hyul. Oke, terima kasih Bu Dona. Terima kasih banyak Bu. Oke, Sukma ya. Ada salah satu perhitungan yang berbeda ya. Yang luar biasa berbeda nih ya. Mungkin karena kemarin mengganti 4 kali pengulangan, kita ambil satu data yang kita buang ya. Mungkin gara itu salah hitung atau yang lain-lain, kita cross check lagi ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu RPL dan dari Sukma. Kami persilakan dulu keluar sebentar, kami lakukan penilaian. Iya Pak. Bu Nelvi Sianipar, saya usir keluar dulu ya. Oke, silakan keluar semuanya, Bapak Ibu RPL dan presenter Sukma. Iya Pak. Assalamualaikum Pak. Bapak Ibu dosen. Ya, salam. Nih Bu Nelvi ini masuk lagi ya. Bu Nurmalis Malis. Yuk keluar semuanya Bapak Ibu. Pak Marnala. Rebahan semua nih Bapak Ibu RPL. Sehat Pak. Sehat Pak, sehat Pak. Linda, Bu Desnita, Bu Dian. Nah, Bu Nelvi minta masuk lagi. Bu Afnita. Izin keluar Pak ya. Ya keluar aja Pak, langsung Pak. Bestari Reski. Linda. Ayo Bu Ervina Maulida. Bu Rosdeti Tengku, Bu Dian Marlina, Bu Herlina Kurnia. Banyak pula yang masuk lagi yuk. Itu dia. Bapak Ibu, tolong keluar Bapak Ibu. Left the group. Soon. Right now. Bisa dikik. Bu Afnita baru join ini. Ibu, Ibu yang baru masuk. Left dulu Bu. Karena mau penilaian. Ramadona join lagi. Ayo keluarkan yuk. Ayo keluarkan Kak Dona tadi. Apa ya? Ayo keluarkan Kak Dona tadi. Tak tahu, tak sadar. Sorry. Banyak kali Ibu RPL nih bisa masuk terus. Wah, dikeluarkan Hayu lah. Sorry ya Teh Dona. Bu Isra ini minta masuk lagi ya. Lagi Teh Dona gimana? Dari Kak nanti aja nilainya yuk. Oke, pending ya. Oke, suruh perbaiki hitungannya ya. Pak M? Udah dikirim nak? Ya Pak M udah? Rasanya belum lah Pak M. Isan yang ke ini baru yang udah dikirim. Apa? Iqbal ini siapa nih? Oh, kira. Mana Teh Ayu tadi nih?
Riki, gimana? Udah 10 menit lewatnya? Iya. Ah, kalau di gini kan masang ini. Halo, Tenona. Masih direkam nih. Yulnya nggak langsung. Masih. Kami rekam. Biar nampak apa Bu Ayu nanti. Udah tukar kostum, Bu Dona dah. Iya. Kostumnya enggak tukar, jilbabnya yang tukar. Isan, aman San. Banyak salahnya ya San. Iya. Yang pagi tadi oke, Feby kita penulisan. Ini kayak kebalik nih kalau pembimbing duanya Bu Ayu nih. Pembimbing dua Isan. Iya, anak nih galau juga gara-gara HP hilang dan yang lain-lain kemarin tuh kan. Kayu lihatnya tuh sekilas, jadi Kayu ngerasa tuh udah rapi dari sebelumnya kan Yul. Jadi enggak Kayu cek lagi detail, ya Allah, rupanya banyak tuh ibunya. Itulah. Pak Isan, kenapa tunggang terbalik ini Pak Isan? Masih marah kayaknya. Ya, jadi kita Pak Isan ini tunggang terbalik dia. Jadi Bu Dona, gimana Bu Dona? Perbaiki dulu, baru nanti kasih nilai nanti ya. Oke, terima kasih ya. Sip. Jadi ini mungkin ada apa gambaran sedikit. Ini ya, pas KLT kemarin agak susah melihat nodanya juga. Karena itu kalau udah diuji semuanya, APLC-nya terakhir, karena itu nggak nampak murni tidak murninya kemarin itu kan Bu Ayu. Makanya kita lakukan APLC. Rupanya beranak ya. Anaknya pun gendut kan. Kayak semua. Yuk, nggak nampak juga. Nggak nampak juga. Pakai A2S4 nggak nampak juga. Pakai apa? Pakai banyak yang masuk yuk. Ya. Pak Ibu mau keluar, ini sudah sesi penilaian. Bu Rika Holido, Bu Rudiansa, Ibu Sri Mustika. Itulah. Mungkin kita cukupkan aja ya. Berarti perbaikannya nanti sama Bu Dona untuk penilaian akhir. Ya, jadi itulah gambaran sedikit tentang hasil Sukma ini. Bapak Ibu, lebih dan kurang mohon maaf. Bu Ayu ada tambahan Bu Ayu? Berarti pending dulu ya Yul, biar dia perbaiki Ya, dulu. kita perbaiki dulu ya. Jadi baru kita lakukan penilaian. Oke, terima kasih Pak M, Bu Dona, dan Pak Isan. Mungkin Pak M tak boleh keluar ya, kita lanjutkan trip selanjutnya. Yul, istirahat 15 menit lah Yul. Oh, istirahat dulu ya Pak, boleh Pak. Atau bazi dulu nanti Pak, kita mulai. 15.30 lah Yul. Iya. Bazi kan belum datang juga. Oke, Pak M. Oke. Linknya sama nih. Ya. Sukma. Isan masih terbalik. Apa Isan itu nggak terbalik nih? Lagi ngecas Pak. Colokannya di bawah. Terbalik colokannya. Jadi harus ditunggingin jadinya. Kita masukkan aja lah ibu RPL ini, nggak sabar kali ya. Yul, linknya sama ya Yul? Iya. Gara-gara apa tadi kan? Banyak kali apa Sukma tadi nih. Ini untuk yang jam 3 berarti ya, ya. Iya. Sukma, mana Sukma? Sukma. Udah. Sukma, mana Sukma? Iya, Pak. Oke, mana wajahnya nih? Ini, Pak. Jangan nangis dulu ya. Ini udah bengkak matanya nih ya. Iya, Pak. Ya. Jadi udah tahu kan hasilnya? Kira-kira apa hasilnya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ya, berarti nggak bisa menilai diri sendiri ya. Oke. Jadi sangat berat hati ya kami Sukma, wajahnya nampakkan sedikit Sukma. Ya, biar nampak
mata bengkak itu. Mau lihat ekspresinya. Nah. Ke sana deh, ke ujungnya. Dengan berat hati kami katakan Sukma belum bisa lanjut untuk kompre ya. Masih ada perbaikan-perbaikan yang lain ya, jadi nilainya di pending dulu ya. Tolong diperbaiki segera penulisan ataupun perhitungan yang luar biasa ya. Salah tadi ya, hitungan satu fraksi ya. Itu tolong diperbaiki lagi. Temui Bu Dona segera untuk konfirmasi hasil dari perhitungannya ya. Oke. Jadi kita tahu ya, hasilnya dipending dulu bentar ya sampai Sukma bisa memberikan hasil yang sesuai perhitungannya ya. Kita tutup seminar hasil dari Sukma ini ya. Terima kasih untuk Pak M, Bu Dona, dan Pak Isan sebagai dosen pembahas dan Bu Ayu sebagai pembimbing 2. Dan pada Bapak Ibu RPL yang luar biasa semangat untuk menonton ini ya, keluar masuk itu tadi ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan keluar dulu semuanya ya, kita tutup dulu ya. Izinnya Pak Yul. Oke, Sam. Balik-balik sana. Balik dulu bentar ya. Oke, Pak M. Di atas tuh. Di atas. 3 orang. Turun, lagi reload. Abdul Wahab yang mau disidang lagi nih. Iya. Abdul Wahab lagi. Kayu live ya, Yul. Oke, terima kasih Kayu. Assalamualaikum. Bapak Ibu, kita tutup dulu bentar ya, 5 menit ya. Nanti masuk lagi. Lapak mau dikunci dulu, mau dibersihkan. Virus-virusnya banyak ya. Disterilkan dulu lapaknya ya. Anjay.